Satu masuk pertemuan 6 ya, layanan cloud SaaS, PaaS, dan IaaS. Untuk layanan cloud sendiri memiliki 3 karakteristik khusus yang membedakannya dari hosting tradisional. Layanan ini dijual berdasarkan permintaan yang biasanya hitungannya per menit, per jam, dan bersifat elastis. User juga boleh memiliki berapapun layanan yang diinginkan sesuai waktu yang diberikan, dan layanan ini dikelola penuh oleh provider. Jadi pelanggan hanya perlu komputer dan akses internet. Sebuah cloud bisa berlabel private ataupun public. Untuk public cloud menjual layanan ke siapapun di internet, seperti pada saat ini ada Amazon yang merupakan provider public cloud terbesar, Amazon Web Service ya. Untuk private cloud ini jaringan properti atau data center yang mensuplai layanan-layanan terhost kepada orang-orang dalam jumlah terbatas. Jumlah terbatas biasanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya. Jika sebuah service provider menggunakan sumber-sumber milik private cloud, maka hasilnya disebut virtual private cloud. Private atau public, tujuan dari cloud computing yaitu menyediakan akses yang mudah, scalable, dan sumber-sumber terkomputasi dan layanan TI. Jadi mau private maupun public mempunyai tujuan yang sama. Ini gambarannya untuk layanan cloud. Jenis-jenisnya ada 3 yang tadi ya, software as a service, SaaS. Model ini memberikan user sebuah aplikasi bisnis yang diakses melalui web. Umumnya user melakukan sewa aplikasi sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. User juga dapat membayar biaya tambahan untuk fitur yang lebih banyak atau lebih tinggi ya. Dengan naiknya teknologi web seperti Ajax memungkinkan web memiliki tingkat user experience yang mendekati desktop application. Software as a service merupakan evolusi lanjutan dari ASP atau Application Service Provider. Software as a service istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada pengguna. Tidak semua perangkat lunak yang beredar di pasaran dapat dikategorikan sebagai SaaS. Ada beberapa karakteristik yang perlu dipenuhi untuk dikatakan sebagai SaaS. Yang pertama adalah berbasis internet, software bersifat terpusat dan tersentral, memiliki fasilitas untuk mengupdate dan mengupgrade secara terpusat, aplikasi yang ditawarkan oleh provider bersifat multi-tenant. Selain itu, software as a service menawarkan beberapa keuntungan pada pengguna dibandingkan model aplikasi desktop lainnya. Yang pertama adalah model rancangan dan distribusi software lebih menarik dan harga terjangkau karena memungkinkan membagi satu aplikasi kepada ratusan perusahaan. Jadi dia nggak perlu satu persatu ya nyetak ya. Biaya pemakaian bandwidth untuk menjaga tingkat konektivitas yang relatif terjangkau, mempermudah pengguna, meningkatkan produktivitas bagi pengguna. Implementasi cloud computing dapat diterapkan pada jaringan yang bersifat publik maupun private. Jaringan yang bersifat publik yang tadi ya udah dijelaskan. Nah, SaaS sedang ditawarkan provider kepada pengguna baik melalui jaringan publik maupun private. Pada dasarnya mempunyai satu karakteristik yang sama yaitu mudah diakses dan berskala luas. Berbagai SaaS yang dibuat oleh provider sering disebut dalam berbagai versi yaitu versi berbasis web, on demand, dan sebagainya. Faktor keberhasilan dalam implementasi dan pengembangan SaaS yaitu efisiensi sumber daya komputer, optimasi data dan multi-tenant, dan fleksibilitas dari aplikasi tersebut. Berdasarkan ketiga faktor keberhasilan tersebut dan membandingkan berbagai aplikasi berbasis SaaS yang ditawarkan oleh provider, maka kita dapat mengelompokkan berdasarkan kategori seperti yang terdapat pada gambar 3. Hierarkinya seperti ini ya. Implementasi SaaS tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan infrastruktur penunjang yang solid dan baik. Contoh modelnya ada Salesforce, Yahoo, Google, Zoho, dan sebagainya. Yang kedua, jenis layanan yang lainnya adalah platform as a service. Kalau platform itu layanan dari cloud computing di mana kita menyewa rumah. Berikut lingkungannya. Jadi OS-nya ada, network, database, dan sebagainya. Untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah,
dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi yang kita buat berjalan baik di rumah tersebut. Keuntungan dari PaaS adalah bagi pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Jadi terima beres lah. PaaS umumnya memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama adalah development tool berbasis browser internet, skalabilitas, akses kontrol, security, dan web service tersedia. Integrasi yang mudah, tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem lain. Yang terakhir adalah infrastruktur as a service. Layanan dari cloud ini di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT dari unit komputasi, storage, memori, network, dan lain-lain. Dapat didefinisikan beberapa besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data, memori, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Jadi termasuk hardware-nya ya. Untuk lebih mudahnya, layanan IaaS adalah seperti menyewa komputer kosong. Kita sendiri yang mengkonfigurasikan komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Model ini hanya memberikan user aspek dasar dari computing, berjaringan, storage, prosesor, dan computing itu sendiri. Infrastruktur komputasi cloud sangat bergantung pada virtualisasi. Untuk virtualisasi akan dijelaskan nanti pada bagian bawah. Keuntungan dari IaaS yang pertama adalah untuk keuntungan dari IaaS adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut karena dapat diubah dengan mudah. Sebagai contoh, saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan beban, kita bisa tambahkan CPU, RAM, storage, dan lain-lain dengan segera. Untuk IaaS umumnya memiliki fitur, memiliki pilihan virtual machine yang beragam, baik yang sama sekali kosong, memiliki OS yang pre-installed, bahkan telah memiliki beberapa office productivity tools terinstall. Kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan computing baik secara manual atau otomatis. Terdapat tools untuk memproses banyak data dan mampu menyimpan data di beberapa lokasi geografis fisik atau memudahkan download. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan langsung ke WA Group.